Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kami memperhatikan tentang industri semen. Jadi untuk perawalan dimulai perkenalkan dengan nama saya Diana Sekolah Ramadan NPM 24246. Saya Alcanila Nadia dengan NPM 24196. Saya Yuanita Nansaleha dengan NPM 24205. Saya Marta Fitri Angelita dengan NPM 24208. Saya Salsabila Ayu dengan NPM 24239. Saya Elita Aristiana dengan NPM 24241. Saya Syifa Ramadhanti dengan NPM 24254. Di sini terdapat proses flow diagram yang diawali dengan batu kapur dari penambangan itu diangkut melalui dump truck menuju ke pabrik. Nah, dari pabrik itu dia akan mengalir menuju ke jaw crusher yang akan dijelaskan teman saya. Jadi prinsip kerja jauh crusher itu materialnya itu dihancurkan melalui tekanan antara dua plat atau rahang, yang dimana satu rahangnya itu bergerak dan satu lainnya diam, hingga materialnya itu terpecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Lalu habis dari jauh crusher itu dilanjutkan ke fly conveyor dengan prinsip kerjanya yaitu dia tuh materialnya tuh dipindahkan secara horizontal atau miring menggunakan rantai dengan bilah flag yang bergerak sepanjang saluran tertutup. Jadi bilahnya tuh didorong materialnya tuh dari ujung ke ujung lainnya. Setelah ke fly conveyor, ya, eh, materialnya dilanjutkan ke vibrating screen. Dengan prinsip kerjanya itu materialnya dipisahkan berdasarkan ukuran partikel melalui getaran saringan. Getaran menyebabkan partikel ini kecil akan melewati lubang ayakan, sehingga partikel kecil dan partikel kecil akan melewati lubang ayakan, sementara partikel besar akan tertahan di atas permukaan saringan. Untuk partikel besar yang tertahan itu akan lanjut ke proses penghancuran selanjutnya, yaitu dia masuk ke hammer mill. Untuk prinsip kerja hammer mill sendiri itu, jadi bahan dimasukkan ke ruang penghancuran, lalu akan dipukul berulang kali dengan palu atau hammer yang berputar cepat hingga hancur menjadi ukuran kecil. Nah, kita menggunakan hammer mill di sini tuh karena bahan awal kita itu bahannya keras, karena batu kapur itu keras, dan menggunakan hammer mill itu lebih efisien. Nah, untuk material yang ukurannya sudah sesuai di vibrating screen, itu akan langsung dialirkan ke storage dengan menggunakan stacker conveyor. Nah, untuk prinsip kerja stacker conveyor sendiri ini adalah dengan mengangkut dan menumpuk material seperti batu kapur di area penyimpanan dengan sistem sabuk yang bisa bergerak dan berputar. Oke, jadi dari storage itu akan menghasilkan kering dan basah, yang mana yang kering itu akan jika benang kering akan dilarikan ke batu conveyor menuju portioning equipment atau feeding blue yang akan dijelaskan sama teman-teman saya. Selanjutnya, material dari storage itu akan ditransportasikan ke clay and rock dryer menggunakan belt conveyor. Nah, material material dari storage itu akan dimasukkan ke dalam rotary drum yang berputar perlahan. Nah, udara panas dari kiln itu akan dialirkan ke dalam drum secara counter current, yang artinya arah aliran udara panas itu berlawanan dengan arah aliran material. Terus, ketika material itu bersentuhan dengan udara panas, maka terjadi penguapan kadar air bebas hingga kadar air menurun. Selanjutnya, material itu dari clay and rock dryer itu akan ditransportasikan ke feeding pin. Nah, dia akan masuk ke feeding pin yang eh, telah ditransportasikan menggunakan belt conveyor. Material itu akan mengalami homogenasi pasif, yaitu pencampuran alami akibat gravitasi dan getaran ringan dari vibrating feeder. Lalu dari feeding pin, material itu akan ditransportasikan ke vertical grinding mill menggunakan belt conveyor. Nah, pada vertical grinding mill, sistem penggilingan vertikal yang menggabungkan tekanan mekanis dan aliran udara panas itu untuk menggiling, mengeringkan, dan memisahkan material. Material dari feeding pin ini akan jatuh ke tengah dan tersebar ke tepi oleh gaya sentrifugal. Nah, grinding roller ini akan menekan material terhadap pelat penggiling dengan tekanan hidrolik yang menghasilkan gaya gesek dan kompresi tinggi. Lalu udara panas dari bawah pelat penggiling ini akan membawa partikel halus ke separator di bagian atas untuk pemisahan ukuran partikel. Dan partikel kasar akan dikembalikan ke pelat penggiling. Izin menambahkan, untuk penggunaan belt conveyor sendiri memiliki prinsip kerja, jadi dia itu berupa sabuk panjang yang bergerak terus-menerus di atas roll untuk memindahkan bahan dari satu titik ke titik lainnya. Oke, selanjutnya yang dari feeding bin dia akan menuju ke vertical grinding mill. Selanjutnya akan melanjut ke tube mill yang akan dijelaskan sama teman saya. Baik, selanjutnya yaitu dari proses vertical grinding mill, selanjutnya akan
menuju proses tube mill. Pada tube mill sendiri, material akan terjadi pengerusan atau penggilingan yang dimana alat tersebut berbentuk silinder pejal horizontal yang berputar perlahan atau berisi media gerus, biasanya bola pejal atau clip base. Prinsip kerja utamanya didasarkan pada tumpukan atau impact dan gesekan tension, attract media gerus dengan material di dalam tabung tersebut. Selama proses berputar, bola-bola pejal dalam bejana di dalam tabung terangkat oleh gaya sentrifugal sehingga mencapai titik tertentu, kemudian jatuh menghantar material yang ada di dasar tabung. Proses ini mengakibatkan pecahnya partikel kasar menjadi halus. Partikel kasar menjadi halus, sedangkan gesekan antara bola dan dinding tabung menghaluskan ukuran partikel tersebut. Kemudian dari tube mill akan menuju ke air separator. Pada air separator sendiri, prinsip kerjanya yaitu berdasarkan prinsip kerja pemisahan partikel berdasarkan ukuran dan berat jenis menggunakan aliran udara. Campuran material dari ball mill dimasukkan ke dalam separator, di mana udara mengalir ke atas dan membawa partikel-partikel halus ke outlet. Sedangkan partikel kasar jatuh kembali ke ball mill untuk didinginkan ulang. Kemudian, setelah dari air separator, kemudian akan ditransportasikan menggunakan pneumatic pump yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi setelah dari air separator akan ke dry mixing and blending silos itu menggunakan pneumatic pump. Nah, pneumatic pump ini termasuk jenis pneumatic conveyor, yaitu alat untuk memindahkan bahan dengan udara bertekanan. Nah, alat ini itu biasanya digunakan untuk bahan yang halus atau abrasif. Abrasif itu gampang mengikis permukaan logam seperti bubuk semen karena bahan nggak bersentuhan langsung dengan bagian penggerak. Nah, prinsip kerja dari pneumatic pump ini, udara bertekanan dimasukkan ke dalam pipa berisi bahan, lalu tekanan udara itu mendorong bahan mengalir ke tempat tujuan. Nah, kenapa memilih alat ini? Karena sistemnya tertutup dan bersih, jadi debu nggak nyebar, perawatannya dan lebih mudah. Lalu setelah ke pneumatic pump ini ke dry mixing and blending silos. Nah, kalau tempat ini fungsinya buat nyampur bahan-bahan kering seperti kapur, tanah liat, pasir, dan bahan tambahan lainnya, supaya hasil campurannya itu merata atau homogen sebelum dibakar di clean. Di dalam silo ini ada sistem udara atau pengaduk, jadi bahan-bahannya terus diaduk biar nggak menggumpal atau mengumpul di satu sisi. Nah, alasan memilih dry mixing and blending silos ini karena hemat energi dan lebih cepat prosesnya dibanding dengan sistem basah yang butuh air dan pengeringan lagi. Setelah ke dry mixing and blending silos ini dialirkan ke ground raw material storage menggunakan pneumatic pump. Jadi di ground raw material storage ini setelah bahan mentah digiling halus disimpan dulu di tempat namanya ini, di ground raw material storage. Biasanya berupa silo besar. Di sini bahan disimpan sementara sebelum dikirim ke clean. Di dasar silo biasanya ada udara bertekanan biar bahan tetap bisa ngalir keluar dengan lancar dan bahannya itu nggak menggumpal. Menggunakan alat ini karena menyimpan bahan dalam jumlah besar, menjaga bahan tetap homogen dan bikin aliran bahan ke proses berikutnya menjadi stabil. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk proses selanjutnya yakni menuju ke alat rotary clean, yakni di mana alat ini memiliki prinsip kerja bahan yang sebelumnya bahan mentah yang nantinya akan masuk ke rotary clean itu akan dipanaskan dengan secara bertahap hingga suhunya tinggi. Nah, alat ini tuh menggunakan sistem aliran panas berlawanan arah seperti memutar untuk menghasilkan bahan yakni disebut dengan clinker sebagai bahan dasar semen. Fungsi dari alat tersebut adalah untuk mengubah bahan mentah yakni bahan campuran-campuran berwarna abu yakni kita sebut sebagai clinker. Kemudian alasan menggunakan alat ini yakni digunakan untuk proses kalsinasi atau mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi yakni bahan jadinya berupa clinker. Kemudian setelah dari rotary clean dilanjutkan dengan alat grate cooler, yakni bahan di sini akan didinginkan. Clinker tadi akan didinginkan dengan menggunakan udara yang bertekanan tinggi. Jadi sistem alat ini tuh menggunakan sistem dingin yang ada di bawah alat berlubangnya untuk mendinginkan si clinker ini. Suhu dari clinker bisa keluar dari sekitaran suhu 1200 derajat Celcius. Nah, nanti di grate cooler ini akan turun
menjadi 100 derajat Celcius. Kemudian alasan memilih grade cooler sendiri ini karena sistem aliran udara dari bawah atau disebut grid airflow itu dapat menurunkan suhu clinker secara efisien dan juga merata. Lalu kemudian dari grade cooler bahan akan diteruskan atau dilanjutkan menuju storage dengan sidewall belt conveyor, di mana prinsip kerja side belt conveyor ini sendiri yakni sistem conveyor yang terdapat dinding di sampingnya. Dinding di sini sifatnya fleksibel dan plate vertikal di bagian tengah sabuk untuk mencegah material agar tidak tumpah ataupun tercecer. Kemudian alasan memilih sidewall belt conveyor sendiri bergantung pada material yang telah diolah sebelumnya. Yakni kan materialnya halus, jadi karena kan material berbentuk clinker yang sudah lebih halus, digunakan sidewall belt conveyor ini agar tidak bergeseran tadi dan memastikan stabilitas material selama pengangkutan yang sifatnya miring atau vertikal. Kemudian langkah selanjutnya di storage tadi itu dicampurkan oleh bahan-bahan yakni gypsum dan juga bahan-bahan zat aditif lainnya untuk dasar pembuatan semen, untuk bahan pendukung pembuatan semen. Jadi di prinsip kerja semen silos ini menyimpan dalam silo dengan aerasi yang dasar. Lalu alasan memilih semen silos untuk menjadikan storage dari bahan-bahan sebelumnya yakni untuk menjamin kualitas dan supply ke unit package. Nah, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya dari storage itu kan akan terjadi pencampuran dari clinker sama gypsum dan bahan yang lainnya akan menuju ke ball mill, lalu ke tube mill yang dilakukan dengan aspirator. Dari tube mill akan masuk ke semen silos yang terdiri dari bahan dari semen yang mentah, kemudian akan di semen silos, lalu dia akan di packing. Nah, setelah itu akan menjadi bahan semen berupa packing produk. Kemudian lanjut ke perhitungan. Oke, jadi perhitungan pertama itu adalah rancangan belt conveyor, di mana di sini saya mengambil referensi dari buku Wallace, di mana di sini ada density, angle of response, and allowable angle of initiation. Terus ada bentuk dua itu kapasitas dan indikasi slot pada angle. Semen dengan densitas 94 pound per feet kubik sebanyak 1.500 ton per jam itu sebagai asumsi, maka transportasikan menggunakan conveyor secara horizontal dengan jarak 1.000 feet dengan kemiringan 20 derajat. Nah, dari sini kan bahwasannya semen korat sendiri kan dengan densitas 94 pound per feet kubik menghasilkan kemiringan sebesar 20 sampai 23 derajat, sehingga dapat melakukan trial dan error dengan lever plate sebesar 60 inch. Next. Nah, dari situ kita akan menghitung kecepatannya yang diketahui jika kecepatannya sendiri 1000 dibagi 931,2 yang diketahui dari tabel sebelumnya, terus dikali 120 feet per menit menghasilkan 128,86 feet per menit yang dimana merupakan kecepatan buat conveyor-nya. Nah, dari situ nanti kita akan menentukan panjang dan ketinggian conveyor yang diketahui dengan tabel sebelumnya. Dari tabel 4,3 ini kan maksimum recommended burn speed, dimana panjang conveyor kan sendiri tadi 1000 untuk kapasitasnya 1000 ton dibagi sama cos 5 derajat menghasilkan 1003,82 feet untuk panjangnya. Lalu ketinggiannya itu kita cari dengan 1000 dibagi tan 5 derajat sama dengan menghasilkan 11.430,05 feet. Kemudian kita akan menghitung power dari belt conveyor pada rodanya. Next. Nah, di sini kan data-datanya kita diperoleh dari grafik, di mana horizontal sendiri kan kita memperoleh 15,4 HP horsepower, terus power vertikalnya itu diperoleh 11.430,05 horsepower, terus PMT di mana 11,4 ini diperoleh dari grafik ini kan kita pakai 45 derajat, terus kita tarik garis akan memperoleh 11,4 terus dikali 108,86 dibagi 100 menghasilkan 14,7 HP. Nah, untuk P total itu sudah dihasilkan dari P horizontal ditambah P vertikal ditambah PMT menghasilkan 11.460,15 HP. Next.
kemudian adalah analisis laporan screening. Nah, di sini kan saya asumsikan untuk partikelnya sendiri dari ukuran 32 mesh sampai 40 mesh. Nah, sini ada grafik-grafiknya, grafik hubungan rata-rata partikel sama fraksi massa. Kemudian next, lalu ada diameter partikel dan fraksi udara ketahan. Nah, dari grafik ini kan kita mendapatkan ukuran partikel 0,0234 inci, di mana ukuran partikel sendiri 0,0234 inci sampai lebih besar dari diameternya atau kurang dari 0,0216 inci. Jadi bersama grafik tersebut ukuran partikel itu lebih besar atau sama dengan 0,00216 inci dan kurang dari atau sama dengan 0,00234 inci. Dari semen sendiri, dari PFD yang kita gunakan ini terdapat proses dua bahan material, yaitu bahan material basah dan bahan material kering. Yang kita gunakan dari tadi dan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman itu adalah bahan material kering. Karena kita menggunakan PFD di bagian bahan material kering. Sekarang saya akan menjelaskan bagian menggunakan bahan material basah, namun secara garis besarnya saja. Jadi proses pertama itu tanah liat dari tambang dari tambang akan diangkut menggunakan dump truck dan dialirkan ke clay wash mill. Nah, di clay wash mill sendiri ini terjadi penghancuran si tanah liat dengan menggunakan pisau atau roda berputar yang dibantu dengan air untuk membantu melarutkan dan memisahkan kotoran. Nah, nanti hasilnya akan berupa selari atau campuran air dan halus. Selari itu tadi akan dipompa dengan menggunakan selari pump menuju ke clay slurry storage, di mana itu adalah tempat untuk selari sebelum ke tahap selanjutnya. Setelah dari storage, selari akan dipompa kembali melalui selari pump dengan akan dipompa ke proportioning equipment. Proportioning equipment sendiri itu adalah proses pencampuran dari si selari dari tanah liat tadi dengan bahan basah yang kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan semen. Nah, di proportioning equipment itu terjadi percampuran antara dua bahan tersebut. Setelah itu, setelah terjadi percampuran, selari itu akan dialirkan ke ball mill dengan menggunakan slurry feeder. Nah, di ball mill sendiri ini akan terjadi penghancuran kembali oleh slurry tersebut yang selanjutnya akan lanjut ke proses vibrating screen, yaitu dengan proses penyaringan. Setelah dari proses penyaringan akan lanjut ke tube mill. Nah, dari tube mill akan langsung lanjut ke slurry mixing and blending tanks ini untuk menyimpan si slurry tadi sebelum dialirkan ke proses selanjutnya. Nah, dari tank tersebut, slurry itu akan dipompa kembali dengan menggunakan slurry pump ke kiln feeder. Nah, dari proses kiln feeder ini akan lanjut dialirkan slurry tersebut ke rotary kiln. Nah, proses dari rotary kiln hingga terbentuknya semen akhir itu prosesnya sama dengan pembuatan semen pada material kering. Prosesnya itu sama dengan pembuatan semen pada bahan material kering. Sekian dari pemaparan tentang PFD dan perhitungan analisis pada industri semen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.